yang benar. Jadi kalau ada teman yang nakal, bilang sama mama ya. Nak, Bu, nanti malam makan bareng aja. Iya, Pak. Tane. Lihat tuh. Saham kita turun ya. Oktober turun banget. Papa baru pulang. Jadi kan mau bareng di luar. Tunggu dulu. Papa kenapa ya, Ma? Gak tahu deh, lo bagus deh. Udah kamu makan aja. Udah, kamu masuk kamar aja sana. Kenapa sih pulang-pulang marah-marah? Ya gue capek, di kantor revisi mulu, dah. Ya udah, namanya juga kerja, gue juga di sini capek. Malah ngeliat lu marah-marah. Lu pikir lu doang yang capek? Dede, ya ampun, jangan kayak gitu dong. Dede, maafin ayah ibu ya. Dok, gimana kondisi anak saya, Dok? Jadi setelah saya diagnosa, anak Anda terkena paparan asap rokok. Oh, seperti itu ya, Dok? Iya. Oke, baik, saya tinggal dulu ya. Jangan ngerokok di dalam rumah. Iya. Dibilangin jangan ngerokok di dalam rumah, bahaya, ada anak. Iya. Pak. Dikasih tahu berkali-kali masih aja ngerokok. Nanti anak baru kena aja baru tahu rasa kamu ya. Iya. Hai Sobat Lover, selamat datang di program talk show yang bukan cuma ngobrol, tapi juga penuh cerita tawa dan tentunya musik nih Kak. Bener banget, karena acara kali ini kita akan mengajak kalian semua masuk ke dalam dunia musik kampus. Yang khususnya paduan suara, tempat dimana suara, rasa, dan kebersamaan bertemu dari satu. Gimana nih Kak Najwa? Enaknya kayaknya kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu mas. Jangan ditinggal. Kita kenalan dulu kali ya. Oke. Halo Sobat Ngobar, kenalin gue Najwa dan partner gue ada. Halo Sobat Ngobar, gue Cinta. Kita berdua akan menemani kalian semua di talk show kali ini. So, jangan kemana-mana ya, karena kita pastinya siap menemani kalian dalam talk show Ngobar, ngobrol bareng. Nah,
Kak Cinta, boleh nggak nih aku kasih pantun buat Sobat Ngobar? Cakep. Belum. Oh. Nanti teman-teman jawab cakep ya di kolom komentar. Pergi Oke. ke kampus membawa gitar. Cakep. Lupa latihan bersama kawan. Cakep. Selamat datang pemirsa tercinta. Siapkah kalian menikmati obrolan penuh talenta dan berkesan? Hey, semoga itu menjadi semangat juga ya untuk membahas kita kali ini. Nah, oke, mungkin sesaat lagi nih ya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai dunia kampus ini. Bukan hanya soal tentang tugas aja, skripsi aja, tetapi di mana juga kita menyeimbangkan dengan musik yang musik itu bisa menjadi pelengkap gitu ya Kak ya. Kak Cinta. Jadi proses menemukan jati diri, mengembangkan Bener. bakat, dan menciptakan ruang berekspresi. Salah satunya lewat musik nih Kak. Betul banget. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang bagaimana paduan suara hidup di lingkungan kampus, tentang cerita di balik panjang, dan tentu saja tentang talenta-talenta keren dari para narasumber kita kali ini. Jadi pastikan kalian tetap bersama kita karena acara ini dijamin bakal have fun dan seru banget nih Kak. Betul banget. Dan pastinya nggak ngebosenin. Bener banget. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di Ngobar. Kamu bisa nggak sih mas stop judul demi aku? Bisa-bisanya kamu bohongin aku selama ini. Kamu bisa diem gak? Semua ini aku lakuin demi kita bertiga. Mana mas hasilnya? Uang aku tuh udah nggak ada. Barang aku juga dijual demi kamu. Mana fakta itu sekarang udah nggak ada. Dika, kamu ngapain sih tuh? Berangkat sekolah cepetan. Mau kamu apa sih? Dika, Dika, Dika. Kamu nggak dengar suara yang lagi pulang? Ngapain aja sih kamu? Dasar gak guna, udah tau yang lagi pusing ribut sama mama kamu itu. Di tengah tumpukan rancangan dan sketsa, ada satu foto yang tak pernah terlupakan. Sebuah kenangan sederhana, namun penuh makna.
saat itu, hanya karena selembar kertas, suara keras menggantikan tawa. Namun cinta selalu punya cara untuk menyembuhkanmu. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Dari masa lalu, aku belajar bahwa cinta yang lembut membentuk masa depan yang kuat. Lagi bersama kita. Segmen yang paling ditunggu-tunggu nih pastinya nih Kak Cinta. Bener banget. Kita mau ngapain nih Kak? Segmen kali ini kita akan karena kita kan udah kedatangan nih tamu yang sangat spesial, yang pastinya berpengalaman banget, penuh talenta khususnya dalam bidang musik paduan suara. Betul. Mau disapa-sapa dulu nggak nih Kak untuk kepada Sobat Ngobar supaya penasaran untuk teman-teman. Iya. Kira-kira siapa sih orangnya? Langsung aja kali ya kita panggilkan. Kak Mutiara. Silakan, halo Kak. Halo Kak, silakan. Masya Allah, hai, selamat siang. Siang menjelang sore ini. Gimana nih tadi di jalan, gimana Kak kabarnya? Aman sih ya. Aman, alhamdulillah. Kita tinggal di Bekasi juga, jadi udah terbiasa sama. Udah terbiasa. Internetnya Bekasi emang udah terbiasa. Kalau misalnya kesini harus 2 jam sebelumnya. Oke, boleh sama-sama dulu kepada Sobat Ngobar. Halo Sobat Ngobar, perkenalkan nama aku Mutiara Hatiko, biasa dipanggil Muti aja deh. Aku mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Dan sekarang aku juga aktif sebagai anggota PSM Baragita. Makasih banget ya. Masya Allah sebeda ya. Masya Allah. Ini baru satu narasumber aja kita udah seru banget gak sih? Langsung kita panggilin lagi nih narasumber kita yang kedua ini. Narasumber kita kali ini adalah Coach paduan suara dari Universitas Terbuka yang pasti gak kalah keren dan gak kalah kece banget nih Kak. Bener. Langsung aja kita panggil Kak Imel. Selamat datang Kak Imel, silakan duduk. Selamat datang Kak Imel, silakan. Boleh duduk. Oke, duduk dulu. Peranggangan dulu kali ya. Sonjoran dulu dari Iya. Boleh, rebahan aja ya. Kalau tadi Kak Muti ini emang dari Bekasi. Kalau Kak Imel gimana nih Kak? Gimana kabarnya? Datang ke planet Bekasi apakah menjadi aku dari Jakarta Timur, tapi tadi kebetulan habis dari acara buat
acara besok sih dari Tangsel, Masya Allah jauh sekali. Universitas Terbuka Pusat. Jadi dari sana ke sini. Nah, lumayan mampir lagi ke Planet Bekasi setelah beberapa abad nggak ke sini. Berarti bisa di first time lagi ya Kak ya? Kamu Kak ke Bekasi? Kayaknya 3 tahun yang lalu deh. Masya Allah. Iya, vibes-nya udah langsung beda. Dulu kayak pas lagi kesini tuh banyak jalan yang berlubang, terus banyak proyek-proyek gitu, Iya, betul, ya kan? iya. Tapi sih mintanya tadi jalan semoga nggak hujan gitu ya. Alhamdulillah. Di sini pusatnya matahari. Jadi nggak perlu diskon dong ya? Iya. Oke Kak Imel, mungkin boleh sama-sama dulu kepada sobat ngobar. Ngobrol bareng nih, coba Kak Imel sama. Halo Sobat Nobar, kenalkan, panggil saja saya dengan email, kebetulan pelatih sekaligus ketua UKM dari Universitas Terbuka Wilayah Jakarta. Jadi Universitas Terbuka tuh terbagi dari beberapa wilayah, baik nasional maupun internasional. Nah kebetulan aku sendiri ada di Jakarta, tepatnya di daerah Hutan Kayu Kayu Manis. Jadi kalau teman-teman mau mampir, boleh silakan ke sana atau di pusatnya di Pondok Cabe. Oke, siap. Kapan-kapan kita mampir ya Kak ya? Dengan senang hati. Kita balik ya. Oke. Oke nih Kak, kalau tadi udah merasakan vibes-nya Bekasi gitu ya. Sekarang gantian nih, kita penasaran banget sama kakak berdua karena bisa tertarik gitu loh di bidang musik, khususnya paduan suara. Mungkin dari Kak Muti dulu, apa sih yang membuat Kak Muti tuh kayak suka gitu masuk ke paduan suara, atau ada hal lain kah? Atau mungkin memang punya impian di bidang ini? Kalau aku personally emang suka nyanyi Kak dari kecil kan. Suka nyanyi dari kecil. Dari Iya. tadi udah bukan owe-owe ya? Iya, bukan owe tapi udah gitu. Pasti enggak. Dari SD kebetulan Kak. Dari SD kebetulan aku udah suka nyanyi. Terus juga dulu tuh suka ikut-ikut lomba tapi yang kayak solo vokal gitu. Belum yang paduan suara gitu. Nah waktu SMP barulah aku into ke paduan suara. Pas masuk kayak, ih kok seru banget ya, kayak ngerasain nyanyi bareng-bareng, terus latihan bareng itu gimana. Nah itu, abis itu pas aku udah masuk ke kuliah sini, aku lihat waktu PKKMB, momen PKKMB, tertarik banget sama paduan suara si Universitas Baragita ini. Ya, Universitas Baragita. Iya, UKM PSM Baragita gitu. Jadi ya udah kayak coba aja deh kita daftar dulu nih PSM Baragita gimana sih. Tapi setelah itu jadi kayak seru banget PSM Baragita ternyata gitu. Jadi nggak hanya keren aja gitu menurut aku kan. Dari awalnya pas masuk ke keluarga PSM Baragita emang kekeluarganya berasa banget sih Kak. Terus juga kita kalau latihan seru sih, teman-temannya juga seru. Jadi kayak kebawanya enak aja gitu, enjoy selama latihan gitu sih Kak. Jadi sampai sekarang deh suka banget sama paduan suara. Oke, berarti berawal dari memang bakat, cuma diasah lagi gitu ya. Terus karena udah masuk ke paduan suara yang tadinya nyoba jadi nyaman gitu. Iya, benar banget. Jadi nyaman ya. Nyaman. Iya. Hati-hati kalau udah nyaman ya, jangan ditinggalin ya. Enggak dong, Pak. Pasti bakal setia nih sama UKM PSM Iya, Baragita. love banget ini. Love banget. Fans banget ini. Hati-hati di jalan, hati-hati nyaman. Hati-hati nyaman. Ya. Bahasa Gen Z itu hati-hati nyaman. Jangan terikat sama janji palsu. Iya. Kalau udah itu repot lagi kan. Bahaya Di gitu. belakang gitu. Oh iya. Tadi kan Kak Muti nih Kak Cinta ya. Kak Muti sekarang aku penasaran banget nih Kak Cinta sama Kak Imel. Iya, benar. Mau jadi ikut paduan suara, terus juga gimana ngasahnya sampai sekarang jadi keren banget nih Kak Imel. Iya. Ayo tepuk tangan lagi kali ya, sekali lagi. Kalau dibilang keren sih enggak ya, karena menurut aku setiap harinya itu dalam hidup itu proses belajar. Betul. Ya. Jadi gimana aku bisa ada sampai saat ini itu berawal mula memang keluarga tuh keluarga musisi. Oke, darahnya musisi ya. Musisi terus kebetulan jadi kita persepupuan itu ada yang satu keluarga memang udah fokus di musik semua. Nah tapi kalau di keluargaku pribadi cuman aku doang
yang benar-benar mencuat masalah seninya itu, terutama di vokal dan alat musik gitu. Jadi sebelum ke vokal sebenarnya aku ini ke belajar organ. Jadi pas orang tuaku tuh sering banget melihat aku main musik. Pas kelas 4 SD ulang tahun aku dibeliin alat musik lah. Jadi itu first time aku punya alat untuk perang di bidang seni gitu. Nah dari situ akhirnya aku cerita singkat tapi dalam ya sih. Pas udah di level mau masuk SMP, aku dipercayakan di suatu kursus untuk menjadi asisten guru gitu. Kemudian karena memang masuk sekolah SMP agak hektik, akhirnya berhenti di situ. Tapi aku mulai punya murid satu, yaitu temanku sendiri gitu dari SMP itu. Nah, cuman pas di SMP itu kan aku tergolong introvert sebenarnya. Jadi menurutku untuk mengeluarkan sisi sisi ekstrovert itu, aku muncullah ke dunia seni di SMP itu gitu loh. Masuklah ke paduan suara gitu, paduan suara yang akhirnya aku diangkat sebagai sekdit OSIS bidang seni gitu ya. Kemudian berjalan sampai akhirnya SMA ternyata jiwa introvertku masih. Karena dulu waktu SMA kena bully juga gitu. Terus SMA introvert nggak mau nih sampai kena bully lagi gitu kan. Akhirnya tetap masuk di bidang seni tapi dengan cara kayak ngintip-ngintip gitu loh, setiap ada acara seni di sekolah kayak bersenandung, ikut nempel-nempel. Akhirnya aku punya temen dari SMA itu sampai sekarang temenan yang bisa ngebawa aku akhirnya terjun di dunia paduan suara itu sendiri. Sampai akhirnya mamaku ngeliat bakat aku ikutlah di paduan suara. Waktu itu namanya PPIA, jadi paduan suara Indonesia Amerika yang diadakan di Kedutaan Belanda. Nah itu komunitas paduan suara itu bukan hanya Indonesia, tapi ada orang Amerika, ada orang Eropa, segala macam dari situ. Nah dari situlah aku mulai tertarik, ternyata paduan suara itu unik gitu loh. Karena apa? Bukan cuma satu orang yang bernyanyi, tapi banyak orang yang bernyanyi dengan bermacam-macam suara gitu. Nah dari situ aku mulai memberanikan diri. Akhirnya di SMA lah mulai banyak aku dipanggil sama guru. Jadi kalau di sekolah SMA tuh aku tuh selalu bukannya bolos sekolah, tapi bolos kelas. Gitu, guru-guru suka panggil aku setiap acara yang namanya musik tuh, kemana ya? Nggak ada, biasa. Udah tahu jadinya. Nah dari situ baru deh panjang-panjang kali lebar aku lulus SMA, coba belajar menjadi guru lah, karena aku punya passion, merasa bisa ngajar gitu. Tapi salah terjunnya ke PAUD. Jadi aku masuk ke PAUD, di situ belajar ngajar anak-anak di seni musiknya, seni nyanyinya. Singkat cerita sampai akhirnya aku masuk, jadi aku kuliah tuh 2 sebenarnya. Pertama aku pernah ambil D3 di STMT Trisakti. Gitu. Nah di situ aku ikut PSM-nya juga dan sering terjun di acara-acara wisuda terutama. Setelah itu lulus, masuk lagi ke Universitas Terbuka. Ikut lagi di PSM-nya. Yang awalnya PSM-nya itu sendiri sebenarnya tadinya sudah nonaktif. Ketika aku masuk, teman-teman percaya, akhirnya aku coba mulai aktifin lagi. Nah dari situ sampai sekarang, akhirnya aku aktif di PSM Universitas Terbuka Jakarta, kayak gitu. Nah itu bawa teman-teman untuk belajar bareng. Yang notabene aku sebenarnya nggak suka sih dipanggil coach, jujur. Ya teman-teman atau orang-orang pasti coach. Iya. Gitu aku karena mereka melihat aku di depan orang banyak untuk melatih gitu. Jadi akhirnya oh ya udah aku belajar bareng sama teman-teman. Jadi sampai sekarang teman-teman mempercayakan aku, terutama kemahasiswaan Universitas Terbuka Jakarta untuk ngebantu di bidang seni paduan suara itu. Gitu deh. Keren banget ya Kak Naja, keren banget ya. Iya, langsung latihan ini. Iya, aku langsung daftar ini ya. Jadi murid keberapa ini? VIP kita Kak. Oh iya, FYI kebetulan aku sih sekarang ini memang pure untuk mengajar aja. Yang tadinya aku ngebagi-bagi nih, karena hobi aku
hobi aku sebenarnya selain musik, hobinya tuh nggak bisa diem. Jadi maunya punya aktivitas gitu loh. Jadi selain kerja reguler dulu, aku itu mengajar di mana-mana. Jadi bis pulang kerja, aku sorenya pasti ngajar private gitu. Sabtu Minggu libur enggak, aku ngajar di sekolah musik gitu. Nah sekarang, tapi karena tahun ini aku udah benar-benar nggak kerja reguler, pure di ngajar musik dan vokal. Aku ada aktif di sekolah Perancis. Terus juga aktif di Music School of Indonesia yang ada di Pondok Indah, dan lain-lainnya adalah ngajar-ngajar private ke rumah-rumah, dan kalau di kampus sendiri ya universitas terbuka kayak gitu. Kita fix sih, kita akan daftar. Iya, dan aku punya teman yang kebetulan duet aku kemarin lomba di UT, dia sekarang lagi udah lulus Elim 1. Nanti jangan lupa ya teman-teman dukung ya. Masya Allah. Satrio Laskar. Kalau sobat ngobrol nih boleh banget. Support ya. Punya Kak Imel nih. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa undang lagi nih. Bener. Jadi pengen nyanyi. Nanti kita nyanyi bareng. Tadi kan biografi Kak Imel ini kayak memotivasi banget gak sih? Maksudnya perjalanan panjang itu sampai sekarang kakak tuh masih di bidang ini, dan bahkan kakak mau mengembangkan gitu, bukan hanya mengembangkan aja, tapi kakak juga membagikan ilmunya kepada generasi-generasi selanjutnya gitu. Dan keren banget. Cinta nih menarik hobinya. Nggak mau diem ya. Biasanya Gen Z itu maunya rebahan aja ya, tapi ini beda sih, keren banget teman-teman. Teman semuanya buat kalian. Karena tadi udah biografi, terus awal mula ikut paduan suara. Nah, aku boleh nanya nggak sih sama Kak Muti sama Kak Imel, selama jadi bagian dari paduan suara, pengalaman yang paling berkesan apa yang nggak pernah dilupain sama Kak Muti sama Kak Imel? Boleh dari Kak Imel atau dari Kak Muti? Kamu dulu. Sip. Iya, sama kita kan aja. Oke, siapa kamu? Aku. Oke. Aku ini benar-benar pure di paduan suara itu tadi aku bilang cerita karena aku terjun di PPIA ya. Dari situ akhirnya aku bersama teman aku yang sampai sekarang masih bersama, dia coba gandeng aku pada saat itu untuk ngebantu di paduan suara PSM-nya dia gitu kan. Nah sampai akhirnya aku juga dapat ilmu nih gitu. Jadi kalau kita ketemu orang, ambil ilmu-ilmunya gitu, yang negatif kita buang, serap yang positifnya ya kan. Karena menurut aku di setiap tempat itu ada yang kita belajar ini belum tentu di tempat lain tuh belajar hal yang sama gitu. Jadi itu yang kita ambil. Oke, habis dari situ barulah aku coba diajak sama dia, ini first time banget, lomba paduan suara internasional. Gitu kan. Pertama aku coba dibawa dia di Semarang. Di Semarang waktu itu kita dapat golden. Kalau di internasional itu golden itu udah juara 3-nya gitu. Jadi kalau untuk juara 1 harus masuk Grand Prix yang biar bisa diterima di Eropa karena beda lagi ya. Akhirnya aku Semarang. Dari Semarang kita nggak puas. Bali Semarang kita nggak puas. Akhirnya kita masuk ke internasional, benar-benar kita pindah tempatnya di internasional gitu. Pertama kali aku nginjekin Singapura sebagai tempat aku buat lomba. Bukan buat jalan-jalan tapi buat lomba. Nah gitu. Jadi dari situlah menurut aku, oh ini ya yang literally kita persaingan benar-benar internasional gitu. Karena kalau kita bersaing dengan PSM lain tapi masih di kandang sendiri walaupun statusnya internasional, itu tidak banyak yang namanya PSM dari college internasional datang ke Indonesia gitu. Jadi pas di Singapura itu aku lihat, wih banyak sekali gitu kan ya. Jadi bukan cuman college internasional, justru yang college dari Indonesia sendiri itu mereka berbondong-bondong untuk ke sana gitu loh. Karena euforianya tuh beda banget. Benar-benar beda banget gitu loh. Di sana beda ya. Selain vibe-nya beda, atmosfernya tuh beda. Karena di sana itu benar-benar yang namanya lomba ya lomba, tapi kita ketemu di backstage atau itu temen gitu, bukan jadi musuh gitu. Tapi kalau misalnya kita di kandang sendiri di backstage sudah gitu. Gitu kalian cobain deh ya, kalian cobain karena beda banget
aku ngerasa oh dari sini nih titik terang kita kalau kita mau belajar gitu loh. Akhirnya apa, dari situ aku mulai kepo yang namanya paduan suara di seluruh dunia gitu. Ya, karena apa, dari situ kita juga bisa belajar sebenarnya paduan suara itu bukan melulu tentang mengolah vokal dan membagi nada dengan macam-macam suara, sopran, alto, tenor, bass, itu bukan. Tapi kita belajar bagaimana cara menyanyikan lagu ini dengan karakternya itu, ini dengan karakternya itu gitu. Jadi beda-beda. Gitu. Jadi bukan kayak kita misalnya ada kalau kita international purely itu biasanya lebih ke lagu-lagu klasik Eropa ya. Lagu-lagu klasik Eropa itu tidak melulu kayak kita harus nyanyi lagu pop gitu loh, nggak boleh. Tapi kita coba bikin lagu klasik Eropa, actionnya itu yang benar-benar literally Eropa punya gitu ya. Kayak aku punya pengalaman waktu itu di Semarang. Kebetulan waktu itu aku jadi the first time solo di paduan suara untuk lomba internasional, tapi di tim PSM ku ya yang aku bawa. Itu nyanyinya lagu Filipin. Kebetulan jurinya aku lupa madam siapa. Nah, itu ada juri Filipin juga. Nah, after competition biasanya kita dapat evaluate dari judges. Nah, masing-masing kan gitu. Nah, kebetulan karena kita ada bawa beberapa karakter lagu terutama si Filipin itu, kita mampirlah untuk evaluate sama judges Filipin itu. Ya kan, madam siapa gitu namanya. Akhirnya apa? Dia bilang kalau Filipin itu seperti kamu nyanyi bahasa Indonesia, A tetap A, nggak boleh A dibilang O, gitu. Jadi kayak gitu ya, ternyata karakter vokal untuk si masing-masing lagu itu disesuaikan lagi, jangan melulu kita porosnya harus ke Eropa yang harus klasik, gaung-gaung gitu, nggak boleh. Jadi harus ditempatkan sesuai dengan karakter lagunya sendiri, gitu. Jadi itu yang aku bilang, jadi harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi setelah dari situ, aku dan temanku dan teman-teman PSM lain tuh jadi mikir gitu loh, iya ya, berarti kita nggak boleh dengan poros Europe, tapi kita harus poros karakter lagunya itu, gitu. Jadi dari situ makin banyak, makin searching dan makin kepo bagaimana itu paduan suara bisa berkembang dan bagaimana kita bisa membuat suara dari si paduan suara itu ngeblend. Dan ada nyawa gitu sih. Keren banget sih ya. Cara mainnya aja Masya Allah. Kak Imel ini benar-benar sangat Udah ada nadanya ya. Kayaknya emang kita suaranya udah ada pianonya ya. Masya Allah Kak. Padahal aku gemeter loh. Apalagi kita ya. Nah, ini kan tadi pengalaman cerita dari Kak Imel. Nah, kita penasaran juga nih pengalaman cerita hal-hal yang menarik dan nggak bisa dilupain dari Kak Muti nih Kak. Gimana kalau dari Kak Muti? Kalau aku agak berbeda ya sama Kak Imel tadi. Lupa. Belum sampai Eropa, masih Asia. Ya ibaratnya ini penerusnya gitu. Amin. Kalau aku lebih kayak, kan aku udah lama nggak ikut paduan suara kan dari SMP tuh terakhir. Jadi pertama kali masuk lagi ke PSM tuh di PSM Baragita ini. Jadi waktu semester 1 di kalau nggak salah aku ikut choir wisudanya PSM Baragita. Oke. Jadi kayak kaget sih Kak, kaget gitu kan, baru ikut paduan suara lagi. Jadi di momen itu kayak aku ngerasa, oh gini ya PSM Baragita cara mereka ngebawain lagu-lagunya kayak gimana gitu, latihan dan segala-galanya. Jadi itu sih yang paling berkesan kalau bagi aku. Udah pernah ikut lomba belum? Kebetulan belum Kak, karena aku diajak 1 tahun di PSM kayaknya dia 1 tahun. Enggak, nanti kalau misalnya lomba, euforianya beda lagi kalau latihan. Bukan cuma yang rutin 1-2 kali seminggu, bisa tiap hari. Rasain deh ntar. Siang malam. Sesuaikan sama ini, sama apa namanya tim, kira-kira bisa apa, jam berapa gitu. Nah itu, aku aja kalau misalnya lagi mau ada event ya, tapi kita belum siap sama materi, weekday itu kita pakai latihan di pulang kerja rata-rata karena universitas terbuka tuh mahasiswanya pekerja ya, jadi gitu kita ambil setelah pulang kerja gitu kalau ambil weekday. Tapi kalau weekend kita sesuaikan, yang libur ya kita bisa sore, tapi kalau yang memang ada shift kerjanya pagi ya habis dari situ baru ikut kita latihan kayak gitu. Berarti benar-benar memanfaatkan waktu ya. 1 menit pun kayak berharga banget gitu ya Kak ya. Benar. Masya Allah. Kalau tadi dari Kak Imel nggak mau
menang di kandang sendiri, dia mau maju di kandang orang gitu ya ibaratnya. Iya, kalau dari pengalamannya Kak Muti juga masih berjuang nih, dari ibaratnya masih perjalanannya masih panjang gitu ya. Semoga menjadi penerus Kak Imel juga. Oke, seru banget. Bukan hanya mendengarkan cerita-cerita yang seru, pengalaman seru, tapi kita banyak banget dapat ilmunya gitu ya Kak Najwa ya. Tapi aku pengen nanya satu aja sama Kakak Imel sama dan Kak Muti, harapan kalian ke depannya untuk dunia musik di Indonesia tuh seperti apa? Singkat aja Kak, boleh. Silakan Kak Muti. Keluarkan kata-kata harapanmu. Kata-kata emasnya, kata-kata emas. Betul. Nggak ada lagi kata-kata emas. Adanya apa? Suara Pantun. emas. Silver boleh, silver. Suara emas nih. Harapannya apa ya? Semoga lebih berkembang lagi lah industri musik. Karena banyak banget teman-teman yang potensinya tuh ada gitu di bermusik kan. Banyak banget yang belum ke-notice lah gitu. Teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu Kak, tapi kayak mereka kayak belum berani buat menunjukkan dirinya. Jadi harapan aku itu sih, semoga lebih banyak lagi musisi-musisi di Indonesia dan lebih berkembang lagi ke depannya. Bisa duet sama Kak Raisa nanti. Aduh, Raisa. Suara kan enak banget kan. Kak Raisa kan bukan? Karena Raiso, kita Raiso. Kita Rauku. Dan ini kena banget sih dari omongan kamu tadi. Aku kayak ngena sendiri gitu ya, punya potensi tapi nggak dikembangin. Makasih ya. Jadi termotivasi nih. Aku juga pengen deh jadi ya. Iya. Oh ya, mungkin kalau dari Kak Imel Kak gimana nih harapannya? Kalau dari aku pribadi ya mungkin ini salah satu isi hati dari teman-teman pelatih PSM atau paduan suara, di mana pinginnya ya, terutama di Indonesia paduan suara itu lebih dilihat lagi gitu, terutama sama pemerintah ya, karena pemerintah tuh masih belum kebuka mata bahwa kalau teman-teman bisa searching ya di YouTube, itu banyak sekali paduan suara yang mempunyai prestasi dan membawa nama Indonesia di internasional, tapi itu tidak belalak mata oleh pemerintah gitu. Jadi hanya segelintir paduan suara aja, padahal banyak gitu. Nah, jadi aku pengennya sih gitu harapannya, jangan hanya yang paling di atas dilihat, tapi paduan suara yang baru muncul pun boleh belalak mata, tolong pemerintah ayo dirangkul anak-anak didiknya gitu kan, kita termasuk anak didik mereka walaupun seni paduan suara gitu, karena kita membawa nama Indonesia di kancah internasional gitu. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Benar. Coba teman-teman bayangin ya, paduan suara itu bukan cuma bernyanyi 1-2 orang, tapi bisa 30, 40 bahkan 60 orang. Nah, ini yang aku salut sih. Jadi kayak bukan hanya nyanyi aja tapi kebersamaannya gitu. Benar banget. Iya, kekompakan juga. Jadi kayak chemistry-nya kayaknya anak-anak Padis tuh ini banget ya. Iya, ngomong aja bahkan nyambung ya. Jangan kan ngomong, udah tahu gitu. Mata aja ya. Saya udah tahu. Ini menarik sekali ya berarti ya, dari ibaratnya kayak iseng-iseng, terus juga bisa menjadi hadiah, sebuah hadiah untuk diri sendiri gitu, bisa menyanyi. Apalagi Kak Imel udah sampai internasional juga. Terus nanti menyusul Kak Muti. Amin. Penerusnya nanti dari Ubara, dari PSM Baragita. Nah, tadi kan udah sharing nih dari awal perjalanan Nikah Cinta. Nah, Sobat Ngobrol juga pasti udah tahu nih gimana langkah untuk menjadi sosok paduan suara, juga menjadi sosok yang musisi juga, dari motivasi-motivasi yang diberikan sama Kak Muti dan Kak Imel. Nah, dan ini perlu digarisbawahi ya, bahwa kalau mau mencapai sesuatu itu butuh perjuangan yang lebih besar gitu. Jangan hanya kemauan aja ya Kak ya. Instan. Iya, nggak ada yang instan. Jadi harus merasakan sakit-sakitnya dulu ya Kak ya. Benar. Ini aku cuman sharing aja ya dan memotivasi semoga. Karena satu hal yang aku selalu tanemin ke teman-teman PSM,
Jangan pernah mau yang instan seperti kita bayi, itu bayi tidak ada yang pernah dari lahir langsung bicara gitu ya. Tapi itu ada prosesnya, ada merangkak segala macam sampai akhirnya bicara. Begitu juga kita dalam PSM, nggak ada yang begitu ini langsung nyanyi gitu. Tapi kita butuh proses biar sampai suaranya bagus dalam arti kata bukan yang bagus seperti penyanyi-penyanyi solo ya, tapi suara bagus bisa mencapai nada-nada yang diminta. Nah, itu harus rajin latihan. Dengan rajin latihan, dengan terbiasa, maka semuanya bisa. Nah, kuncinya tuh Sobat Ngobar, harus latihan dalam hal apapun ya ini ya. Wah, ilmunya banyak sekali, Masya Allah. Oke, mungkin sesi talk show kali ini kita cukupkan di segmen kali ini. Tapi Sobat Ngobar tenang aja, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru juga. Jangan lupa stay tune. Mereka butuh perlindungan dari kita semua. Saatnya berhenti bungkam dan bergerak melawan tindak kekerasan. Halo guys, hari ini gue mau cari makan. Ya, beginilah kehidupan anak kos. Ikutin gue terus ya. Nak, ibu kangen. Hari ini ibu mau main ke kos kamu ya. Beneran, Bu. Aku tunggu ya, Bu. Hati-hati di jalan. Kamu kenapa, Nak? Udah di depan kamu begini. Nak, kalau ada apa-apa jangan simpan sendiri ya. Cerita sama ibu. Apapun itu, kamu takut, sedih, bingung, ibu mau dengerin. Ibu pasti dengerin. Kadang ibu gak bisa langsung bantu, tapi ibu janji, ibu selalu ada buat kamu.
Kembali lagi di ngobrol bareng. Nah, oke, kalau tadi kita udah saling sharing nih ya, dengar cerita pengalaman dari Kak Imel dan juga Kak Muti juga. Saat ini di segmen kali ini kita mau seru-seruan bareng nih. Boleh nggak? Seru-seruan apa nih Kak? Boleh nggak? Kita biar perenggangan dulu. Kita mau main games. Oke, bareng aja loh. Apa kalau di pagi sih kan suka ada ini ya, apa olahraganya gitu ya? Olahraganya apa ke ini aja, exercise kayak kita badan, olahraga muka ya, kayak olahraga buat otot kita suara biar nggak cedera pas lagi nyanyi. Gitu. Oke, nah saat ini kita udah peregangan, terus kita mau ngapain nih Kak? Awak. Jadi kita di sini mau main games. Nah, gamesnya ada yang tahu nggak nih Sobat Ngobar? Gamesnya itu adalah tebak judul lagu. Aduh, ini kelemahan aku. Iya. Padahal Insya Allah. Ketua gitu. Jujur dibilang sendiri itu aku lemah di judul lagu, terus lemah di siapa yang nyanyiin gitu. Yang nyanyi ini nih, gitu ketaunya gitu. Sebenarnya tahu gini lagunya tahu tapi Berarti lebih nyanyi aja gitu. Nyanyi aja, pokoknya gitu. Tapi di segmen kali ini kita mau nantang kakak-kakak semua, jadi harus terima. Dari situ ada ini ya Kak. Iya, dikeluarin. Nah, ini kita taruh agak jauhan aja ya. Jauhan. Jadi nanti ketentuannya ada sepenggal lagu yang akan disetelin. Nah, kemudian ketika aku bilang replay, lagunya di play, kakak boleh dengerin dulu. Setelah itu musik selesai, aku ngomong 1, 2, 3 baru cepet-cepetan. Jadi nyontek dulu ya berarti ya? No. Oke. Jadi kayak cepet-cepetan gitu ya, bunyiin kelincingan ajaib ini. Oke. Boleh? Mungkin Kakak udah siap belum nih? Ready? Apa harus perenggangan lagi? Perenggangan lagi dulu. Kita perlu belajar juga nih perenggangan paduan suara gimana? Dingin tahu. Miris. Oke, kita harapin kali ya dengan lagu-lagu berikut ini. Musik play. Mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa 1, 2, 3. Kelihatan. Soalnya ini kemarin temanku habis bilang, Kak, yang ini bukan itu. Dia langsung, oh ya itu lagunya gitu. Judulnya kalau nggak salah Ruang Rindu. Bener nggak ya? Bener nggak? Benar. Wow. Selamat, Anda dapat 1 buah emas. Itu maksudnya Iya, Apa? Iya. Liriknya apa ya? Aku lupa tuh. Dansa apa sih? Santai dulu, gak boleh gak sih? Serius ya, Bapak, kita tunggu sebentar biar kita bisa mendengarkan suara emas ke email ini. Sobat Email juga pasti penasaran banget nih dengan suara Mas Kak Email. Maaf Jadi ya kita Kakak Leto, coba. saya lupa lirik. Beneran deh. Berarti kalau tadi kan kita sharing, wah kakak ini kelebihannya banyak sekali, kekurangannya cuma 1. Lupa coba isi. Oke, ini ya, sepenggal aja ya. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu. Aduh. Nyanyinya gemeteran deh. Masya Allah.
nyanyi ngasal aja udah enak kak. Apalagi beneran ini. Aduh, masya Allah, masya Allah. Lanjut lagi nggak sih? Ya, ini tadi kedua. 1-0 ya, kamu Muti. 1-0. Musik play. Aduh, apa sih? Nah, kan belum 1, 2, 3. Oh iya. Masih jiwa. Kita excited Ketahu banget tadi tuh. Kelihatan banget Kak Muti ngalahnya. Nggak disamaan. Nggak tahu apa ya. Kita kali hitung kali ya Kak Cinta. 1, 2, 3. Oke, Kayunya lagi boleh. Kalau nggak salah judulnya I'm Happy Club lo apa sih? Happy ya? Bener ya? Happy Club lo udah gitu aja, aku nggak tahu liriknya apa please. Tapi kok tadi katanya nggak apal, tapi ternyata apal. Iya, tapi kan gini loh, maksudnya oh ya, telusurin, oh yang ini pasti ada gitu. Cuma kalau nggak langsung tuk, nggak bisa, beneran. Kayak Lola gitu mikir dulu apa gitu. Iya. Bener. gitu ya. Iya. Ya cluenya gitu, kalau teman-teman nggak hafal judul lagu, biasanya kita oh yang nyanyi refnya, oh ya ini gitu pasti gitu. Nah tadi kan udah yang kedua, judul lagu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Oke. Musik play. Oh, deg-degan kan? Game start. 아파트 아파트 Satu, dua, tiga. Oke. Kamu ya akhirnya dia bisa cepet juga. Judulnya adalah APT. Iya. Kayak udah kelihatan banget ya dari lagunya ya. Iya, harus nyanyi. Harus ya? Harus. Apa perlu boleh ini pakai mic? Boleh deh. Coba. Langsung aja. Gak usah kali ya teman-teman. Nyanyiin banget nih. Iya harus. Aku tahu karena kemarin murid aku minta PR ini. Oh iya. Miss yang ini kata dia, kebetulan pas di Perancis kemarin lah. Miss I want this kata dia. Oh apa? Aduh, akhirnya PR buat aku di rumah nanti. Jadi tahu. Boleh. Ya silakan. Masih nih ya? Masih dong. Gimana ya? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apa tuh. Kalau sini sekalian. Kamu begini. Kalian ya. Aduh keren banget dong. Oke. Skor sementara 2-1. Oke. Masih ada berapa lagu lagi nih Kak? Ada 2 lagu lagi. Oke. Boleh dong musik play. Oke, apa nih Kak? Sheila Seven kan? Iya, judulnya. Aduh, apa Ini ya? lagu aku tiap ngeband waktu SMA. Oh my god. Kayaknya emang vibes-nya Tapi itu ya. kenapa coba nyanyiin? Di saat kita bersama. Kayak dua-duanya. Di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Kita ya? Gimana sih? Kita.
Deng 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 deng. Bener. Bener, yeay. Tetaplah mimpiku dan mimpimu terbelenggu satu oleh ikatan janjimu. Ya udah gitu. Ih keren banget. Ini kayak vibes-nya langsung terbawa konser gitu ya. Karena konser aja kan. Iya. Ya, nanti kalau kita konser kita undang ya. Siap. Kebetulan tahun kemarin kita skip udah 2 kali doang konser gitu. Jadi Ditunggu ya tahun 2026 ini ya Kak ya. semoga doain ya lancar. Amin. Oke, tadi skornya berarti 22 sama. Ini berarti penentuan nih. Jeng 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 jeng. Musik terakhir. Play. Terdengar lirik bisikanmu di antara. Aku nggak tahu. Kebetulan ini lagu setiap aku manggung di kafe. Iya kah? Iya, aku milikmu bukan dewa. Udah pasti bener ini. Iya. Iya. Udah. Lanjut lagi. Buka lirik dulu. Jadi komannya emang lirik ini ya. Betul banget. Tapi langsung pas dengar suaranya. Iya. Wow. Aku jadi penasaran nih, kenapa ada biografi apakah jadikan lagu ini tuh selalu dibawa ke manggung gitu Kak? Atau karena relate dengan kakak atau gimana? Enggak. Jadi setiap lagu yang aku mainin itu literally aku belajar karena request dari orang-orang. Oke. Gitu. Jadi mau nggak mau ya aku punya bank lagu yang harus aku siapin gitu. Di samping karena gini, kalau tipe aku sendiri sebenarnya musik aku bukan musik-musik kayak gitu kan ya. Tapi karena itu tuntutan, jadi aku harus memenuhi apa yang menjadi request orang gitu. Jadi suatu saat orang perlu, orang mau, ya aku bisa tampilin yang mereka request. Jangan melulu nggak bisa, ya aku nggak bisa dipakai orang gitu loh. Iya. Karena kan ibaratnya jualannya kita ya itu, jualan suara, jualan performing gitu. Kalau kita nggak bisa nunjukin kayak gitu, ya apa yang mau dijual? Iya, betul gitu. banget Besok-besok sih. kita nggak dipakai lagi sama orang kayak gitu. Wow, jadi ini banyak yang di request oleh penonton-penonton kakak ya. Untuk sama-sama. Apalagi orang-orang galau ketika weekend hari Sabtu. Boleh spill nggak tuh kafenya di mana Kak? Iya. Mau galau banget. Iya, kalau sekarang aku udah nggak aktif, tapi kenapa aku hafal banget? Jadi dari sebelum pandemi sampai akhirnya kemarin pandemi itu banyak banget aku kelilingin kafe-kafe sih. Sampai kemarin terakhir juga iya untuk nge-backup orang. Tapi karena memang waktu nggak cukup, akhirnya aku tolak kayak gitu. Boleh kali nanti kita adain Iya, konsernya di sini. bener. Yang ke email kan? Boleh. Bener. Boleh dong nyanyiin dong Kak. Iya, biar kita ngerasain nih vibes band dan galaunya itu. Mengaliri bisikanmu di antara bayang-bayangmu, terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Terus langsung aja ya. Langsung. Apa ya? Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Jangan salah sumpahku. Masya Allah. Dari hati. Nanti kita sambung lagi setelah yang berikutnya. Ini kalau dilanjutin kayaknya terbawa banget ini ya. Jadi kayak dialurin mau ini tidur kayak. Wow, betul. Saking merdunya, Masya Allah. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk narasumber kita kali ini. Keren banget ya, dua-duanya nggak kalah keren, sama-sama keren dari pengalamannya masing-masing juga. Tapi di segmen games kali ini yang menang Kak Imel. Kita mereka ya. Berarti
menunjukkan ya bahwa proses itu maksudnya ada hasilnya gitu, tidak. Benar. Dan ini di segmen ini mungkin kita sudahi ya Kak. Sedih banget. Andai waktu ini bisa terus berjalan gitu ya, nggak berkurang gitu ya, kita mau di sini terus ini. Cepet banget. Iya benar. Baru tadi dengar suara emas dari kedua narasumber, udah selesai aja di segmen ini. Nggak berasa. Ini belum habis. Nah sobat ngobrol juga jangan kemana-mana. Pastinya tetap stay tune di sini, pasti ada kejutan-kejutan yang menarik lagi di segmen selanjutnya. Stay tune. Kamu bisa nggak sih mas stop judo demi aku? Bisa-bisanya kamu bohongin aku selama ini. Kamu bisa diem gak? Semua ini aku lakuin demi kita bertiga. Mana mas hasilnya? Uang aku tuh udah nggak ada. Barang aku juga dijual demi kamu. Mana fakta itu sekarang udah nggak ada. Dika, kamu ngapain situ? Berangkat sekolah cepetan. Mau kamu apa sih? Dika, 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 kamu nggak dengar suara yang lagi pulang? Ngapain aja sih kamu? Dasar anak gak guna, udah tau yang lagi pusing ribut sama mama kamu itu. Di tengah tumpukan rancangan dan sketsa, ada satu foto yang tak pernah terlupakan. Sebuah kenangan sederhana, namun penuh makna. Saat itu, hanya karena selembar kertas, suara keras menggantikan tawa.
Namun cinta selalu punya cara untuk menyembuhkan. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Dari masa lalu, aku belajar bahwa cinta yang lembut membentuk masa depan yang kuat. Halo Sobat Ngobar, balik lagi nih. Dan di segmen kali ini sedih banget ya, kita harus berakhir banget ini. Berpisah. Tapi tenang aja, semoga di lain waktu kita bisa seru-seruan bareng bersama narasumber yang kece-kece ini dengan pengalaman yang baru lagi mungkin ya. Kayak waktu tuh nggak terasa nih Kak Cinta, bener nggak? Iya bener. Tapi ini ada sedikit kayak bahwa musik itu bukan hanya tentang nada yang indah Bener gitu, sih. tapi juga tentang proses, kebersamaan, dan semangat untuk terus berkembang nih Kak Cinta. Bener banget. Aduh, daripada sedih, aku kasih pantun dulu Kak ya. Boleh banget. Buat belum. sebagai pelengkap nih ya, karena kan perpisahan itu kan kebanyakan sedih, nggak usah sedih-sedih lah. Namanya juga berpisah ya. Iya, namanya juga hidup. Oke, jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Cantik. Iya, Masya Allah. Cakep banget. Masya Allah, amin. Masya Allah, aduh. Dan gitu yang lebih cakep. Kita semua nggak sih? Iya ya. Emang kita semua cantik. Iya. Oke. Boleh Kak Cinta pantunnya? Boleh nih, udah boleh nih. Oke. Bernyanyi merdu di ruang kampus. Cakep. Suara berpadu penuh harmoni. Cakep. Terima kasih telah menemani kami dengan tulus. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya nanti. Saya Zara Cintani Pramudia dan beserta partner aku Najwa Fadia. Sampai jumpa di lain waktu. Bye Sobat Ngobar. Bye. Dan kali ini kita akan mempersembahkan lagu untuk Sobat Ngobar semua, dan dipersilahkan untuk Kak Imel dan juga Kak Muti mengeluarkan suara emasnya. Seperti lagu ini, di mana ada temu pasti ada perpisahan. Waduh, menarik. Mic-nya. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah. Bersautan berbulan, terberai-berai menghilang. Perutnya terasa sakit atas sirna, harapan akan ada berputar, tenggelam dalam kabut dan amarah, luka terkutuk
kuat dan menggebu tanpa arah, tangis yang terbendung terbuang dalam waktu yang perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kada berubah. Melihatmu bersemi dan bermekara, tawa candamu berikan kekuatan, sisa hariku pagi berganti waktu memelukmu. Kita akan tua dan kehilangan pegangan, lihat senyummu dan berikan kekuatan, sisa nafasku, cinta tak kira waktu menjagamu. Terima kasih. Tadi maksud aku musiknya naik, iya. kita nggak denger. Thank you.